Ducati Corse secara tegas menanggapi dan mengecilkan spekulasi yang beredar mengenai masa depan Davide Tardozzi sebagai manajer tim MotoGP. Rumor yang sebelumnya dilaporkan oleh beberapa media Italia menyebutkan bahwa Tardozzi kemungkinan akan meninggalkan Ducati setelah musim 2026 setelah hubungan dengan General Manager Ducati Corse, Gigi D'Aligna, dikabarkan memanas. Spekulasi itu bermula dari tudingan rumor internal yang mengklaim adanya perselisihan di balik layar, terutama terkait komentar Tardozzi mengenai respons tim terhadap kebutuhan teknis rider Francesco Bagnaia di musim MotoGP 2025. Nama-nama seperti Michele Pirro, Gino Borsoi, dan Giacomo Guidotti bahkan sempat disebut sebagai kandidat pengganti jika Tardozzi benar-benar angkat kaki. Namun, Ducati merespons kabar tersebut dengan nada santai, bahkan mengejek rumor itu melalui unggahan di media sosial yang menampilkan foto Tardozzi dan D'Aligna yang pertama nampak seperti bertengkar, lalu tertawa bersama. Dalam pernyataannya di acara Campione Investa, Tardozzi sendiri menolak isu pemisahan tersebut sebagai absurd dan tidak berdasar. Ia menegaskan hubungannya dengan D'Aligna serta dengan pimpinan Ducati lainnya seperti Mauro Grasili dan Claudio Domenicali tetap kuat dan solid. Ia bahkan tertawa ketika ditanya soal rumor yang beredar, menyatakan bahwa tidak ada dasar sama sekali untuk isu tersebut. Sejak pensiun sebagai pembalap pada tahun 1992, Tardozzi telah menjadi tokoh kunci di struktur manajemen Ducati, baik di World SBK maupun MotoGP. Hubungannya dengan pabrikan merah itu tetap kuat, dengan berbagai gelar juara dunia yang diraih tim di bawah kepemimpinannya. Juara MotoGP 2024, Jorge Martin, mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana musim 2025 seharusnya berjalan jika ia masih membalap dengan motor Ducati. Dikutip Motorsport, dalam sebuah wawancara yang dilakukan di Misano, Martin mengatakan bahwa dengan Ducati, ia yakin bisa bersaing ketat bahkan bertarung dengan Marc Marquez hingga akhir musim. Martin menjalani musim yang pahit di 2025. Setelah meninggalkan Pramac dan Ducati untuk bergabung dengan Aprilia, ia lebih banyak absen akibat cedera serius yang dideritanya sejak awal musim. Total ia hanya tampil di beberapa seri dengan hasil terbaik finish di posisi keempat. Cedera yang terus menghantui membuat kesempatan untuk memperjuangkan gelar dunia pun sirna. Mantan juara dunia itu percaya bahwa jika ia tetap di atas Ducati, motor yang terbukti cepat dan kompetitif, ia bisa saja menjadi pesaing nyata Marc Marquez dalam perburuan gelar. Martin memilih tidak berspekulasi apakah ia bisa mengalahkan Marquez, tetapi menegaskan bahwa dengan pengalaman lebih dan motor yang tepat, ia akan memberikan seluruh kemampuannya untuk bertarung. Pernyataan ini sekaligus menegaskan respek Martin terhadap kehebatan Marquez yang tampil dominan di musim 2025, sekaligus menunjukkan rasa frustrasinya atas musim yang dijalani penuh rintangan. Dikutip Crash, Joan Mir mengaku bahwa musim 2025 merupakan tahun yang krusial bagi dirinya dan tim Honda HRC setelah berjuang keras selama 2 musim sebelumnya di kelas Premier tanpa hasil signifikan. Musim ini dimulai dengan penuh tantangan bagi Mir. Ia hanya mampu menyelesaikan 1 dari 6 balapan awal akibat kombinasi nasib buruk, insiden balapan, dan gaya berkendara yang belum sepenuhnya cocok dengan karakter motor Honda RC Tuan Trivi. Namun, titik balik datang setelah Honda memperkenalkan paket peningkatan aerodinamika dan sambungan mesin yang lebih baik mulai GP Barcelona, yang memberi Mir kepercayaan lebih untuk mengeksplorasi batas kemampuan motornya. Kebangkitan performa Mir mencapai puncaknya di 2 seri berikutnya. Ia mencapai podium di GP Jepang, podium pertama tim pabrikan Honda sejak era Marc Marquez di Motegi, dan kemudian kembali meraih podium di GP Malaysia, yang menurutnya adalah balapan terbaik tahun ini. Kunci performa tersebut menurut Mir adalah kemampuan untuk kembali ke gaya berkendara yang lebih agresif dan natural, khususnya dalam late braking atau pengereman terlambat. Gaya yang khas dari dirinya sejak di Moto3 dan Moto2, namun sempat dibatasi saat masih bersama Suzuki. Dengan Suzuki, gaya itu bukan gaya yang cocok. Tapi sekarang dengan Honda, saya kembali ke gaya alami saya, menikmatinya saat melakukan pengereman keras dan menekan motor ke tanah, ujar Mir. Meski berhasil membawa Honda kembali ke podium, Mir juga mengakui bahwa pendekatannya yang berani ini membawa risiko tinggi dan berkontribusi terhadap banyaknya hasil DNF. Akibatnya, ia finish ke-15 klasemen akhir kejuaraan pada 2025 di belakang rekan setimnya dan Johan Zarco. Namun secara keseluruhan, Mir menilai 2025 sebagai musim yang positif, sebuah momen turnaround yang penting bagi performa dirinya dan Honda, dan menjadi bekal optimisme besar menjelang musim 2026.